dan teman-teman semua, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami memulai perkuliahan kami. Tuntun dan sertailah kami dari awal hingga akhir. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap koneksi internet di rumah saya ini tetap baik, ya, stabil, karena hari-hari ini saya menghadapi banyak kesulitan dengan koneksi di IndiHome saya ini. Nah, saya sudah mengirimkan di dalam LMS yang tadi sudah dicermati bersama-sama penjelasan tentang surat 1 Tesalonika. Ya, kalau kita mulai hari ini akan membaca surat itu sendiri, ya, pasti apa yang terjadi di Tesalonika itu tidak seutuhnya diceritakan oleh Paulus di dalam suratnya. Yang diceritakan itu paling bagian awal, di bagian ucapan syukur itu Paulus membuat suatu flashback tentang apa yang dulu dialami oleh Paulus dalam kebersamaan dengan jemaat di Tesalonika. Nah, ceritanya sendiri, apa yang dialami oleh Paulus di Tesalonika itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab 17. Ya, Paulus datang ke situ dengan model pemberitaan yang selama ini terjadi, diulang-ulang terus. Model pemberitaan yang minggu lalu saya jelaskan. Kalau begitu datang ke suatu kota, Paulus itu selalu mencari tempat ibadat orang Yahudi, berkhotbah di situ. Sampai pada titik Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Dan pewartaannya itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah, penolakan ini yang kemudian di Tesalonika itu menjadi penolakan yang cukup kuat. Sehingga Paulus tidak bertahan lama di kota itu, paling dalam 3 minggu, atau disebut di dalam Kisah Para Rasul itu hanya dalam 3 hari Sabat, Paulus bisa berkhotbah di rumah ibadat di Tesalonika itu. Sesudahnya Paulus itu diusir dari Tesalonika. Karena ada huru-hara yang ditimbulkan terutama oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggal di Tesalonika yang menolak ajaran Paulus. Maka mereka tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Paulus, terutama pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini pasti dengan pengandaian bahwa mereka tahu bahwa Yesus yang diwartakan oleh Paulus ini adalah Yesus yang wafat di salib. Dan ada kesulitan besar bagi orang-orang Yahudi pada masa itu untuk mengakui bahwa seorang yang mati di salib itu diimani atau diterima sebagai seorang Mesias. Dalam cakrawala berpikir mereka zaman itu tidak bisa. Ya, sehingga yang selalu dibayangkan adalah sosok Mesias yang jaya, Mesias yang pemenang. Seorang Mesias yang akan menjadi pemimpin untuk melawan kaum penjajah, yang akan menjadi raja bagi mereka. Nah, suasana inilah yang kemudian digambarkan di Kisah Para Rasul bab 17 itu, ketika mereka ada di Tesalonika dan harus berhadapan dengan orang-orang Tesalonika yang praktis menolak pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Maka mereka membuat yang disebut di dalam Kisah Para Rasul itu kekacauan, huru-hara yang dibuat oleh para orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika bersama dengan orang-orang Tesalonika sendiri. Maka Paulus dalam waktu yang sangat singkat itu harus meninggalkan Tesalonika ini. Dan nanti dia akan pergi ke kota tetangganya, yaitu kota Berea. Di Berea, Paulus memberitakan Injil dengan pola yang sama dan menghadapi situasi yang sama. Meskipun kalau kita baca di Kisah Para Rasul di Berea, Paulus itu praktis diterima oleh banyak orang Yahudi di situ. Ya, orang Yahudi di Berea lebih terbuka untuk menerima ajaran Paulus tentang Yesus daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika.
Tetapi kemudian orang Yahudi di Tesalonika itu mendengar bahwa Paulus juga memberitakan Injil di Berea. Maka mereka datang ke Berea, memprovokasi orang-orang Yahudi di Berea sehingga Paulus terpaksa harus pergi. Maka dari Berea nanti Paulus akan pergi ke Athena untuk memberitakan Injil di sana. Nah, ini situasi perjalanan misi Paulus, praktek penginjilan yang dibuat oleh Paulus sebagaimana diceritakan di Kisah Para Rasul bab 17. Nah, Paulus hanya mengingat sedikit, membuat suatu flashback tentang peristiwa yang sudah terjadi di Tesalonika itu. Dan yang diingat oleh Paulus adalah bagaimana mereka bertahan untuk menjadi pengikut Paulus atau untuk meneladan Paulus. Ya, terutama di dalam pemberitaan Injil. Ada situasi sulit. Ada yang disebut sebagai thlipsis atau penderitaan itu. Tetapi mereka tetap bertahan untuk berpegang pada Injil yang mereka terima dari Paulus. Maka Paulus mengingat lagi di awal suratnya itu peristiwa yang dulu pernah dia alami bersama dengan jemaat. Bagaimana jemaat itu meneladan Paulus. Dan ini merupakan sukacita yang pasti juga dialami oleh Paulus di dalam perjumpaan dia dengan jemaat di Tesalonika ini. Nah, sebagaimana saya jelaskan di dalam video presentasi itu, situasi umum surat kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, ini adalah suasana sukacita. Memang Paulus itu mendengar bahwa jemaat Tesalonika itu sedang menghadapi penganiayaan yang hebat. Ya, kata thlipsis yang digunakan di situ, penganiayaan, itu tidak hanya soal penganiayaan batin atau secara rohani teraniaya, tetapi itu memang penganiayaan fisik. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika itu dikejar-kejar oleh siapa? Oleh orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Tesalonika, orang-orang setempat. Dan ini membuat mereka ada dalam situasi yang berat, ya, karena pilihan iman mereka akan Yesus, mereka harus berhadapan dengan situasi penganiayaan yang berat itu. Nah, Paulus mendengar itu. Paulus tahu bahwa jemaat di Tesalonika itu sedang ada dalam situasi penganiayaan yang berat. Maka dia punya kekhawatiran tentu saja. Ya, khawatir, jangan-jangan orang Tesalonika ini meninggalkan iman akan Yesus. Meninggalkan Injil yang telah mereka terima gara-gara atau karena penganiayaan yang berat. Nah, kegelisahan itulah yang sebetulnya membuat Paulus ingin mengunjungi Tesalonika lagi. Ya, waktu Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus itu sudah berada di Korintus. Nah, sebetulnya untuk bisa sampai ke Tesalonika itu masih ada jalan yang cukup mudah menghubungkan Korintus di selatan sampai ke Tesalonika di utara, di Macedonia itu. Tetapi Paulus tidak membuat itu. Dia mengutus teman sekerjanya, yaitu Timotius, untuk pergi ke Tesalonika. Dan ini yang dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meneguhkan iman jemaat di Tesalonika. Supaya mereka di tengah penderitaan, di tengah penganiayaan yang hebat itu, tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus. Dan juga yang kedua, supaya Paulus itu menjadi tahu apa yang sebetulnya sedang dirasakan, dialami oleh jemaat. Nah, karena dia tidak bisa datang sendiri ke jemaat itu, dia mengutus Timotius. Dalam perjalanan kemudian Timotius pulang menemui Paulus, ya, di Korintus. Dan Timotius selalu menceritakan apa yang dia temui di antara jemaat Tesalonika. Dan ternyata yang diberitakan oleh Timotius itu justru berita gembira. Tentang apa? Tentang iman, harapan, dan kasih. Ya. Sehingga Paulus itu bisa menerima berita bahwa tentang iman mereka sudah kokoh. Bahkan iman mereka itu sudah menjadi contoh bagi semua orang di wilayah Macedonia di utara dan juga di wilayah Akaya di selatan. Dalam hal kasih persaudaraan, kalian sudah mempraktekkan itu.
Artinya mewujudkan kasih secara nyata, termasuk dengan mengumpulkan dana yang nanti oleh Paulus akan dikirim ke jemaat Kristen di Yerusalem. Nah, sehingga dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus membahas iman, harapan, dan kasih. Tentang iman, saya tidak perlu menambahkan, tidak perlu nulis sesuatu tentang iman. Karena imanmu sudah nyata, menjadi contoh bagi jemaat di Makedonia dan di Akaya. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu saya menulis. Karena kalian sudah mewujudkan. Nah, tentang dua hal ini, iman dan kasih, Paulus merasa cukup. Saya tidak akan menulis apa-apa tentang iman, karena imanmu sudah kokoh. Saya tidak akan menulis apa-apa tentang kasih persaudaraan, karena sudah menjadi nyata. Hanya saya minta supaya kamu lebih bersungguh-sungguh dalam beriman, lebih bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kasih persaudaraan. Nah, tentang dua hal ini, Paulus merasa sudah, ini beres. Nah, kalau kita amati situasi itu, berarti Paulus sekarang ada dalam situasi lega. Ketika dia menulis suratnya itu, suasana batinnya adalah suasana kelegaan, kegembiraan. Karena kekhawatirannya, kalau jemaat Tesalonika kemudian meninggalkan iman, gara-gara penderitaan itu, ternyata tidak terjadi. Kekhawatirannya itu hanya menjadi ketakutannya sendiri. Padahal di tengah-tengah jemaat Tesalonika, penderitaan yang besar itu tidak menggoyahkan iman mereka. Dengan demikian, Paulus sebagai seorang gembala yang mendirikan jemaat di Tesalonika ada dalam suasana sukacita. Ya, kalian bertahan dalam penderitaan yang besar. Kalian bertahan ketika orang-orang Tesalonika, saudara-saudara sebangsamu itu menyerang kamu, menganiaya kamu. Dan dengan demikian kamu meneladan jemaat Kristen di Yerusalem yang juga dikejar-kejar oleh saudara-saudara sebangsa, orang-orang Yahudi. Nah, suasana sukacita inilah yang sangat mewarnai surat Tesalonika yang pertama ini. Ya, karena apa yang selalu diajarkan oleh Paulus, iman, pengharapan, dan kasih ini sudah mereka hayati secara nyata. Nah, satu hal yang masih harus ditambahkan oleh Paulus adalah soal pengharapan. Ya, tentang hal ini, aku akan menambahkan sesuatu yang kurang di dalam iman. Karena ini satu problem yang rupanya dihadapi oleh jemaat di Tesalonika dan dikenali oleh Paulus. Yaitu soal nasib saudara-saudari beriman, orang-orang Kristen yang sudah meninggal sebelum Yesus yang mulia itu datang. Nah, saya akan menjelaskan, mengulang sedikit pokok bahasan ini karena ini yang menjadi satu kekasan di dalam surat 1 Tesalonika. Kita mengetahui bahwa dalam tradisi Kristiani awal, sesudah Yesus bangkit, lalu orang masih berpikir bahwa Yesus yang bangkit mulia ini akan datang lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai parusia. Ya, parusia itu juga artinya kedatangan. Bahwa dia yang sudah bangkit dalam kemuliaan itu akan datang lagi. Kalau sudah belajar Injil Yohanes, itu di dalam Yohanes bab 14 itu menjadi gambarannya sangat jelas. Aku akan pergi kepada Bapa, mempersiapkan tempat bagimu. Dan kalau itu tempat itu sudah kusiapkan, aku akan datang lagi kepadamu. Dan apa tujuan Yesus yang datang kembali ini adalah untuk membawa kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Maka gagasannya adalah Yesus yang sudah bangkit dalam kemuliaan akan datang lagi kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya ini ke surga, ke dalam kehidupan, ke tempat di mana Yesus berada. Nah, gagasan tentang parusia ini rupanya dalam tahap perkembangan kekristenan itu menjadi gagasan yang sangat kuat. Termasuk juga Paulus. Paulus selalu memberitakan bahwa Yesus yang bangkit dalam kemuliaan itu akan datang kembali. Datang untuk apa? Untuk membawa keselamatan bagi kita. Atau datang untuk membawa kita ke
kerajaan Allah atau ke kehidupan atau ke hidup abadi. Nah, tentu saja orang Tesalonika menyambut pewartaan Paulus ini dan mereka percaya bahwa Yesus yang bangkit itu akan datang kembali. Kapan akan datang kembali? Dalam tradisi Kristen awal dibayangkan akan sangat cepat. Dalam waktu yang sangat cepat Yesus yang mulia akan datang kembali. Lalu masalahnya apa? Ternyata Yesus yang dinanti-nantikan itu tidak segera datang. Dinanti 1 hari tidak datang, dinanti 2 hari tidak datang, sampai 1 minggu tidak datang, sampai 2 minggu, sampai berbulan-bulan tidak datang juga. Selama masa penantian ini, ada orang-orang Kristen yang meninggal. Bapak saya meninggal misalnya, anak saya meninggal misalnya. Lalu muncul kegelisahan di dalam diri orang-orang Tesalonika. Bagaimana dengan nasib saudara-saudari kita yang sudah mati sebelum Kristus itu datang? Ya, apakah mereka yang sudah mati sebelum Yesus yang mulia itu hadir, mereka juga akan diselamatkan? Nah, ketakutan mereka apa? Ketakutan mereka adalah kalau saudara-saudari yang sudah mati ini tidak ikut diselamatkan ketika Yesus yang mulia itu datang. Nah, ini menggelisahkan jemaat Tesalonika. Maka Paulus itu di dalam bagian bab 4 suratnya itu mengatakan tentang hal ini kami tidak mau. Bahwa kamu itu seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Ya, jangan kamu bayangkan bahwa kita yang hidup ini akan diangkat ke surga, mendahului mereka yang sudah mati. Paulus mengatakan ketika Mesias itu datang, ketika Kristus itu datang, mereka yang sudah mati itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan mereka yang sudah mati ini akan dibawa ke awan, kepada Allah tentu saja. Dan kita yang masih hidup akan menyusul bersama-sama dengan mereka menuju kepada Allah. Sehingga cara Paulus menanggapi persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat adalah, jangan kamu pikir bahwa kamu yang hidup ini akan mendahului mereka yang sudah mati. Sebaliknya, mereka yang sudah mati dalam iman akan Yesus ini akan dibangkitkan, dibawa oleh Yesus menuju kepada Allah di surga, di langit. Dan kita yang masih hidup akan menggabungkan diri bersama dengan mereka. Nah, ini yang ditambahkan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk menghibur jemaat. Jangan kamu bersedih. Ya, jangan kamu merasa bahwa mereka yang sudah mati sebelum Kristus datang tidak ikut diselamatkan. Mereka bahkan akan dibangkitkan lebih dahulu. Akan dibawa ke langit kepada Allah. Dan kita akan ikut bersama dengan mereka. Menggabungkan diri bersama mereka menuju kepada Allah di surga. Nah, dengan demikian, suasana umum surat 1 Tesalonika selalu adalah suasana kegembiraan, sukacita, kelegaan dari seorang gembala atas apa yang terjadi di jemaat. Kali lalu saya mengatakan biasanya ada 2 alasan mengapa Paulus itu mengucap syukur. Alasan yang pertama adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Allah bagi jemaat. Ya, berkat yang diberikan oleh Allah. Allah yang memberikan kekuatan. Itu selalu menjadi alasan syukur Paulus. Alasan yang kedua adalah apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat bagi Paulus. Dan sekarang yang menjadi alasan utama syukur Paulus di 1 Tesalonika adalah apa yang sudah dikerjakan oleh jemaat. Yaitu ketekunan, kekuatan iman, kekuatan pengharapan, dan kekuatan cinta kasih mereka. Maka Paulus itu sangat bersyukur bahwa jemaat Kristiani di Tesalonika itu berkembang dalam 3 keutamaan yang menurut Paulus ini keutamaan yang sangat pokok. Berkembang dalam iman, berkembang dalam kasih, juga berkembang dalam hal pengharapan. Nah, ini suasana umum surat 1 Tesalonika. Suasana seorang gembala yang mengungkapkan sukacitanya, kegembiraannya. Nah, di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah sukacita itu, Paulus masih mendengar ada satu hal yang harus ditambahkan dalam iman jemaat.
yaitu soal nasib saudara-saudari yang sudah meninggal. Maka Paulus di bagian akhir suratnya lalu memberi bagian khusus tentang nasib orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus. Itu garis besar surat Tesalonika yang pertama. Nah, kita sampai sekarang masih meyakini bahwa surat 1 Tesalonika ini adalah surat tertua yang ditulis oleh Paulus yang masih tersimpan di dalam perjanjian baru. Ya. Apakah ada surat yang ditulis lebih dahulu dari 1 Tesalonika? Ya mungkin ada, tetapi kita tidak memiliki buktinya. Karena dari surat-surat Paulus sendiri kita mengenal bahwa Paulus itu tidak hanya menulis surat-surat yang sekarang masih tersimpan di dalam perjanjian baru. Ada banyak surat Paulus yang ditulis dan tidak masuk dalam perjanjian baru kita ini. Ya, tetapi dari penyelidikan, dari analisa kita masih bisa mengatakan bahwa surat 1 Tesalonika ini adalah surat tertua yang ditulis oleh Paulus yang sekarang masih tersimpan di dalam kitab suci kita. Dan itu menampakkan bahwa salah satu tema teologi yang sangat dikembangkan oleh Paulus itu adalah tentang parusia. Ya, tentang kedatangan kembali Kristus yang bangkit untuk membawa kita kepada keselamatan. Ya, ini yang bisa kita amati di dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Baik, dari apa yang saya katakan ini, apa yang saya jelaskan di dalam bahan perkuliahan, juga dari video kemarin. Apakah ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan lebih dahulu? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita membuka Kisah Para Rasul bab 17. Dan minta tolong salah satu teman untuk membacakan. Siapa yang bersedia? Yulianto Omi? Minta tolong membaca Kisah Para Rasul bab 17. Ini apa yang terjadi di Tesalonika dalam perjalanan misi Paulus di sana. Silakan Yulianto, dari ayat 1 sampai 15. Kisah Para Rasul bab 17 ayat 1 sampai 15. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Amplonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke depan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah.
Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menerimanya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Romo. Terima kasih Ilianto. Ya, ini kisah yang diceritakan oleh Lukas tentang apa yang terjadi di Tesalonika. Nah, pasti cerita ini diceritakan dari perspektifnya Lukas, bukan dari perspektifnya Paulus. Ya. Dan apa yang kita lihat dalam peristiwa di Tesalonika, juga di kota Berea, cara Paulus bermisi itu praktis itu sama. Ya, selalu Paulus dikatakan menuju ke rumah ibadat Yahudi, di mana ada orang Yahudi dan orang-orang setempat, orang Tesalonika yang sudah beragama Yahudi. Dan seperti kita lihat kemarin, siapa yang akhirnya menerima pemberitaan Paulus? Yang menerima pemberitaan Paulus terutama adalah orang-orang setempat. Orang-orang Yahudi itu tidak menerima pemberitaan Paulus itu. Bahkan mereka juga berusaha untuk menyingkirkan berita yang dibawa oleh Paulus ini. Nah, ini yang terjadi di Tesalonika. Akibatnya apa? Paulus itu hanya bisa tinggal 3 hari di Tesalonika. Begitu juga nanti ketika Paulus datang ke Berea, hal yang sama juga dibuat oleh Paulus. Datang ke rumah ibadat, memberitakan Injil, dan ternyata di Berea banyak orang Yahudi yang sikapnya itu lebih positif. Ya, sehingga apa yang diberitakan oleh Paulus itu diterima oleh orang-orang Yahudi ini. Hanya kemudian tadi dikatakan orang-orang Yahudi di Tesalonika juga datang ke Berea untuk memprovokasi orang di sana. Sehingga Paulus itu pergi. Nah, dari pengalaman Paulus itu, sebetulnya kita bisa melihat suatu pemahaman yang sangat unik di dalam karya misi Paulus. Paulus bisa datang dari satu kota ke kota yang lain, itu justru karena dia mengalami yang disebut penganiayaan. Dia dikejar-kejar. Dia bahkan juga ditangkap, dilempari batu, atau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini pengalaman nyata Paulus. Tetapi apakah penjara, aniaya itu membuat Paulus berhenti dalam memberitakan Injil? Paulus mengatakan tidak. Nanti kalau kita membaca misalnya 2 Korintus bab 11, Paulus akan mendaftar berapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dilempari batu, berapa kali kapalnya itu karam, berapa kali dia dianiaya oleh orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Tapi Paulus mau menunjukkan semua bentuk penderitaan, penganiayaan itu tidak membuat dia berhenti memberitakan Injil. Penderitaan-penderitaan itu justru membuat dia semakin kokoh. Ya, termasuk juga ketika dia merasa lemah. Ya, karena ketika dia merasa lemah, justru dia merasakan kekuatan Allah itu ada di dalam dirinya. Nah, ini yang kemudian oleh Paulus dijadikan sebagai contoh bagi jemaat Kristen di Tesalonika. Bahwa kalian sudah meneladan aku. Meneladan dalam hal apa? Meneladan dalam hal tetap bertahan di dalam penderitaan.
Ya, meskipun menderita, mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Hingga di bagian awal surat 1 Tesalonika, Paulus itu bersyukur karena kalian sudah meneladan aku. Dan dengan meneladan aku, sebetulnya mereka juga meneladan Kristus, yang juga mengalami penderitaan yang berat itu, tetapi tidak berhenti memberitakan Injil. Nah, ini yang digunakan oleh Paulus dengan melakukan flashback pada pengalamannya dulu memberitakan Injil, juga ketika harus ditolak, juga ketika dilempari batu, juga ketika dia harus dipenjarakan, tetapi tetap setia. Lalu Paulus bisa menjadikan dirinya sebagai contoh, model, teladan, orang yang tetap punya kekuatan untuk memberitakan Injil meskipun menghadapi banyak penganiayaan. Hal yang sama akan muncul juga di dalam surat yang besok akan kita baca, yaitu surat kepada jemaat di Filipi, juga akan menyatakan hal yang sama. Ya. Paulus itu bersukacita karena jemaat Filipi itu bertahan dalam pemberitaan Injil, meskipun mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat. Ya. Mereka tetap ikut serta di dalam pemberitaan Injil tanpa takut, meskipun ada tantangan yang besar yang mereka hadapi. Nah, suasana-suasana ini yang akan kita temukan di surat Tesalonika yang pertama dan surat Filipi yang akan kita baca minggu depan. Sehingga kesan umum dari dua surat yang kita baca pertama ini adalah kesan sukacita, kegembiraan Paulus. Karena di tengah penderitaan yang hebat, jemaat di Tesalonika maupun jemaat di Filipi itu tetap bertahan dalam pemberitaan Injil. Sehingga ini seringkali kita sebut sebagai salah satu alasan utama ucapan syukur Paulus dalam surat-suratnya. Paulus bersyukur karena keterlibatan jemaat di dalam pemberitaan Injil. Dan syukur itu menjadi lebih besar karena keterlibatan jemaat ini terjadi justru ketika mereka dianiaya. Justru ketika mereka itu ditindas. Dan ini Paulus berbangga karena kalau dengan demikian kalian sudah meneladan aku. Mencontoh aku. Yang meskipun ada dalam derita dan kesulitan besar, tetap tekun memberitakan Injil. Nah, ini yang bisa kita lihat kalau kita tadi membandingkan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dengan apa yang diceritakan oleh Lukas di dalam kisah para rasul. Baik, tentang hal ini, tentang suasana umum surat 1 Tesalonika yang nanti juga akan ditemukan di surat Filipi. Apakah ada komentar atau pertanyaan lebih dahulu? Saya Romo. Ya, Frater Tiro, silakan. Ya, yang membuat saya agak bertanya itu apa yang membuat orang-orang Yunani tertarik dengan Injil dari Rasul Paulus ya Romo. Maksudnya apakah mereka, karena yang saya baca dan dari videonya Romo kan mengatakan bahwa Paulus itu memiliki semacam identifikasi dengan kelas pekerja gitu. Dan dia sendiri semacam menekankan bekerja gitu. Jadi apakah ada semacam ketidakadilan sosial yang terjadi gitu sehingga apa yang diwartakan oleh Paulus lebih mengena bagi orang-orang yang merasa tertindas atau tidak diuntungkan secara ekonomi atau secara sosial. Ya, yang pertama perlu kita catat bahwa orang-orang Yunani yang menerima pengajaran Paulus ini semula adalah orang-orang Yunani yang sebetulnya sudah ambil bagian dalam tradisi agama Yahudi. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Allah. Nah, pemahaman-pemahaman yang mereka miliki di dalam tradisi Yahudi itulah yang sebetulnya memudahkan mereka untuk menerima pemberitaan Injil yang dibuat oleh Paulus. Karena Paulus pasti bicara dulu tentang perjanjian lama. Ya, bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu
menjadi nyata di dalam peristiwa hidup Yesus yang wafat dan bangkit. Sehingga orang-orang Yunani, orang bukan Yahudi, yang sudah tergabung di sinagoga, di tempat ibadat Yahudi, ini sudah mempunyai bekal tradisi religius yang sama, yaitu tradisi religius Yahudi. Karena mereka sudah ambil bagian dalam peribadatan dalam agama Yahudi sebelumnya. Ini hal pertama yang memudahkan mereka masuk dalam pengajaran Paulus ini. Yang kedua, memang bisa diamati bahwa sebagian besar orang yang menjadi Kristen itu adalah kelompok yang sebetulnya kelompok di bawah. Paulus akan mengatakan, coba ingat ketika kamu mulai menjadi percaya, berapa banyak yang kaya, berapa banyak yang berkuasa menjadi pemimpin, ya, berapa banyak yang berpengaruh, ya, orang-orang besar. Dan Paulus itu hanya mengatakan yang kaya, yang berpengaruh, yang berkuasa itu sedikit sekali. Coba kalian ingat, sebelum kalian menjadi Kristen, siapa kalian? Dan dalam kultur Yunani memang benar bahwa yang menjadi strata atas di dalam masyarakat Yunani itu selalu adalah orang-orang yang kita kenal sebagai filsuf, sebagai sastrawan, sebagai kelompok-kelompok bangsawan. Ini memang kelas atas yang dibandingkan dengan kelompok bawah. Kalau kelompok atas itu kecenderungannya ke filsafat, ke pemikiran, ke dialog, kelompok bawah itu kecenderungan utamanya adalah pada kultus, pada agama, pada ritus-ritus kepercayaan mereka. Sehingga juga bisa dibayangkan bahwa kelompok bawah inilah yang lebih tertarik pada apa yang diajarkan oleh Paulus. Apakah itu berarti hanya kelompok bawah yang ingin mendengarkan pengajaran Paulus? Ternyata juga tidak. Ketika Paulus itu datang ke Athena, ya, sesudah dia dari Berea tadi kan dia diantar ke Athena. Siapa yang ditemui oleh Paulus di sana bukan orang-orang Yahudi yang lain, tetapi yang ditemui adalah para filsuf Athena itu. Maka dia dibawa ke Areopagus dan diminta untuk menjelaskan ajarannya. Ya, karena dikatakan di sana orang Yahudi, orang Yunani itu tidak punya keinginan lain selain untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi, berfilsafat. Maka ketika mendengar Paulus itu membawa ajaran yang baru, mereka juga ingin mendengar ajaran Paulus. Hanya ketika Paulus bicara tentang dia yang wafat disalib dan bangkit, lalu orang mengatakan, lain kali saja kamu bicara tentang orang yang bangkit dari mati. Karena tidak masuk dalam alam pikir mereka. Sehingga apa yang sebetulnya menarik mereka, sehingga mereka terbuka pada ajaran Paulus, saya kira lebih pada akar-akar perjanjian lama yang sudah mereka kenal ini. Ya, janji akan kedatangan seorang sosok eskatologis yang akan membawa keselamatan ini. Maka Paulus bicara tentang dia yang bangkit dalam kemuliaan akan datang kembali dan membawa kita pada keselamatan. Nah, kalau filsafat Yunani yang hidup dan berkembang pada zaman Paulus, pada zaman Perjanjian Baru itu, termasuk juga kaum Gnosis, maka kita bisa membayangkan bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus ini menarik minat mereka. Ya, kelompok Gnosis itu kan membayangkan bahwa keselamatan itu hanya akan diperoleh kalau Allah, ya, yang ilahi itu mengirim utusannya ke dunia ini dan membawa kita itu kepada Allah dengan cara memberikan gnosis, dengan cara memberikan pewahyuan. Nah, bayangkan Paulus selalu membayangkan Yesus itu dari Allah, mengosongkan diri, tinggal bersama dengan kita sampai wafat disalib. Lalu dia ditinggikan, ya, melalui kebangkitan itu. Dan sesudah bangkit dalam kemuliaan, dia akan datang kembali untuk membawa kita kepada keselamatan. Nah, gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh Paulus itu juga ada di dalam kerangka filsafat Yunani pada waktu itu. Sehingga saya membayangkan Paulus itu justru mencari cara yang paling baik untuk memberitakan iman akan Yesus. Dan cara terbaik untuk memberitakan iman akan Yesus bagi orang-orang Yunani adalah filsafat.
Sehingga Paulus itu, gaya dia berbicara itu adalah gaya filsafat Yunani, diatribe, gitu ya, berdiskusi dengan lawan imajiner. Tema-tema yang dia angkat itu adalah tema-tema juga filsafat Yunani, termasuk dalam tahap awal ketika bicara tentang Yesus yang bangkit yang akan datang kembali untuk membawa kita pada keselamatan ini. Sehingga di satu sisi orang-orang Yunani itu sudah mengenal akar-akar tradisi religius Yahudi karena mereka sebetulnya adalah orang-orang Yunani yang sudah beragama Yahudi. Di sisi yang lain, mereka adalah orang-orang yang terbentuk di dalam suatu kultur, termasuk di dalam filsafat Yunani. Nah, Paulus sebagai orang Yahudi diaspora rupanya juga menggunakan filsafat Yunani ini untuk membahasakan ajaran imannya akan Yesus. Sehingga ini justru kekuatan pemberitaan Paulus. Di satu sisi dia seorang Yahudi yang kokoh, di sisi lain dia kenal betul tradisi Helenis, filsafat Yunani, sehingga dia bisa menggabungkan dua ini dan menarik terutama orang-orang bukan Yahudi. Sementara orang Yahudi yang sudah sejak awal itu tidak menerima Mesias yang harus mengalami penderitaan, dia tidak akan pernah menerima pengajaran Paulus. Itu Frater Tiro, kalau menurut pemahaman saya, jadi akar religius Yahudi yang sudah mereka miliki dan juga akar filsafat Yunani yang mereka kenal dan ini digunakan oleh Paulus untuk memberitakan Injilnya, itu yang menarik mereka untuk menerima pemberitaan Injil Paulus. Berarti kalau dari itu namanya agama Yahudi tidak khusus untuk orang dari suku Yahudi ya. Enggak. Bahkan orang yang maksudnya yang berdarah non Yahudi pada zaman itu bisa masuk. Iya. Meskipun tidak diterima secara penuh begitu ya, Rom ya. Iya. Nah, itu yang ini. Dalam tradisi waktu itu kan sejak zaman pembuangan ya ke Babel misalnya, orang Yahudi sudah tinggal di tanah-tanah diaspora. Dan di tempat-tempat di mana orang Yahudi tinggal, pasti mereka mulai mendirikan yang namanya sinagoga sejak zaman pembuangan itu. Dan di sinagoga itu berkumpul tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang setempat, misalnya orang Tesalonika, yang terpikat pada ajaran agama Yahudi. Sehingga secara etnis mereka orang Tesalonika, tetapi secara religius mereka ini adalah orang Yahudi. Dibedakan atau tidak? Pasti dibedakan. Yang Yahudi secara etnis itu disebut orang Yahudi. Orang non-Yahudi yang menggabungkan diri dengan mereka di sinagoga itu sebutannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Jadi tidak disebut orang Yahudi. Nah, di sini ada di keterangan di bab 17 ayat 4 tadi. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus. Siapa yang dimaksud dengan beberapa orang dari mereka adalah beberapa orang Yahudi yang ada di rumah ibadat itu. Di ayat 2. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi, sinagoga. Nah, selain beberapa orang Yahudi di sana dikatakan dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan Allah. Nah, siapa yang dikatakan sebagai orang Yunani yang takut akan Allah adalah orang Tesalonika yang sudah memeluk agama Yahudi, yang ikut beribadah di sinagoga itu. Dan siapa yang menerima Paulus? Ya hanya sebagian kecil orang Yahudi, sebagian besar itu adalah orang-orang bukan Yahudi. Tetapi mereka sudah tergabung di sinagoga setempat. Jadi dalam tradisi waktu itu sudah di sinagoga sendiri sudah ada orang Yahudi plus orang-orang setempat yang memeluk agama Yahudi. Para misionaris dululah, para misionaris datang ke Indonesia ini melayani siapa? Melayani orang-orang Belanda, entah itu tentara, entah itu pedagang-pedagang, punya gereja. Lama-kelamaan ada orang setempat, orang Jawa misalnya, tertarik pada ajaran iman itu, ikut bergabung di situ.
Maka selain di gereja itu, selain ada orang-orang Eropa, mulai ada orang-orang setempat yang memeluk iman Kristiani. Begitu juga di sinagoga, selalu ada orang Yahudi plus orang setempat yang mengimani agama Yahudi atau iman Yahudi. Gitu, Brother Tiro. Baik, Bro. Ada komentar atau tanggapan yang lain atau pertanyaan yang lain, silakan. Ya, suasana yang sama akan kita temukan di dalam surat kepada jemaat di Filipi yang akan kita baca minggu depan. Maka saya akan kembali membuatkan video pengantar yang saya anggap cukup untuk dilihat lebih dahulu sambil dibaca itu bahan-bahan yang nanti saya berikan di dalam LMS, bahan tertulis itu. Bahan tertulis itu sama dengan apa yang ada di dalam buku, ya, buku ajar yang saya buat yang coklat itu. Maka isinya sama, bisa menggunakan buku itu, bisa menggunakan bahan yang saya sediakan di LMS, sehingga lalu bisa dicermati tema-temanya. Nah, kalau kita simpulkan dari dua surat ini adalah surat isinya sangat sukacita. Ada unsur-unsur yang sangat personal yang dikatakan oleh Paulus untuk jemaatnya, baik jemaat di Tesalonika maupun jemaat di Filipi. Dan kegembiraan itu muncul karena apa? Karena daya tahan jemaat di dalam pemberitaan Injil. Ya, meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi tantangan besar, mereka tetap tekun dalam pemberitaan Injil. Ini isi umum dari dua surat yang pertama akan kita baca. Mengapa saya tempatkan 1 Tesalonika kemudian Filipi? Karena suasana globalnya, suasana umumnya ini sama. Sukacita, kebanggaan, kegembiraan Paulus atas jemaat. Nah, kontrasnya nanti akan kita temukan di surat ketiga, surat Galatia itu. Yang isinya justru adalah kemarahan, kekecewaan Paulus atas jemaat di Galatia. Mengapa kecewa? Karena jemaat Galatia dengan begitu mudah meninggalkan Injil, iman akan Yesus yang sudah diwartakan oleh Paulus. Maka ini sengaja ditempatkan begitu supaya kita melihat alurnya. Ya, dua surat yang pertama ini adalah surat seorang rasul, seorang gembala yang ada dalam sukacita besar atas iman, harapan dan kasih di jemaat. Sementara surat yang ketiga nanti justru adalah surat kekecewaan. Kemarahan seorang gembala karena jemaatnya itu begitu mudah meninggalkan Injil yang sudah mereka terima. Ya, maka silakan nanti dibaca kembali secara pribadi, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk membaca surat 1 Tesalonika. Lalu sambil memberi catatan tertentu, perhatikan apa yang sudah saya sampaikan di dalam LMS, bahan perkuliahan, dan juga apa yang sudah saya sampaikan secara lisan ini. Semoga dengan demikian lalu ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari surat 1 Tesalonika. Kata-kata kuncinya ya tentang iman tidak perlu saya tambahkan, karena ini sudah kokoh. Kalian sudah jadi teladan. Tentang kasih persaudaraan, saya tidak perlu menulis, karena kalian sudah mewujudkan secara nyata. Nah, tentang pengharapan, ada sesuatu yang kurang yang harus saya tambahkan. Nah, sekarang cermati, apa yang kurang itu, yang ditambahkan oleh Paulus. Nah, di dalam surat Filipi, besok akan kita lihat sesuatu yang kurang, yang juga akan ditambahkan oleh Paulus, yaitu soal merendahkan diri. Tidak selalu menempatkan diri di atas seperti tradisi Romawi yang biasanya, yang kita sebut sebagai kursus honorum, mengejar hormat, gila hormat. Maka Paulus akan menempatkan Yesus itu sebagai contoh, sebagai teladan. Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebab itu harus sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan diri. Nah, tema pengosongan diri inilah yang akan menjadi kuat nanti di dalam surat Filipi. Maka silakan dipersiapkan
waktu selanjutnya bisa digunakan untuk membaca secara pribadi surat 1 Tesalonika dan beri catatan-catatan yang penting di dalam kitab suci kalian. Itu tema-tema yang menurut kalian pokok di dalam surat 1 Tesalonika ini. Baik teman-teman, apakah masih ada 1-2 pertanyaan atau tanggapan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Oke, minggu depan saya masih akan menempuh ritme yang sama. Saya akan mempersiapkan bahan, mempersiapkan video yang bisa dilihat sebelumnya dan kita gunakan untuk berdiskusi atau tanya jawab untuk mendalami bahan itu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan, kita bisa mengakhiri pertemuan kita dan silakan memanfaatkan waktu untuk membaca 1 Tesalonika dan memberi catatan-catatan pribadi di situ. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Romo. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Romo. Sampai bertemu lagi.